Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kita lagi diberi bonus oleh Allah, diberi hadiah yang amat sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dengan sehat walafiat. Hari ini kita memasuki hari ke-7 bulan Ramadan. Untuk itu saya mengajak pada diri saya juga hadirin rahimakumullah, sebagaimana Ramadan yang bertemu hari ini sudah jauh-jauh kita nantikan. Bahkan para ulama, para sahabat dalam beberapa riwayat menjelaskan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Demikian kita juga berdoa senantiasa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi hadis ini sangat populer dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seruannya dan ingatannya mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mari hari ini kita evaluasi kembali target-target kita untuk Ramadan. Apakah kira-kira target ini sudah mulai kendor atau sebaliknya tambah kencang? Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa, berlapar-lapar, tidak makan, tidak minum, namun dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya mengajak diri saya juga hadirin rahimakumullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari mulai hari ini kita evaluasi dan niatkan kembali agar Ramadan hari ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena kita sadar betul belum tentu Ramadan yang akan datang kita bertemu dengan Ramadan, bulan istimewa, bulan agung, bulan mulia, bulan yang penuh dengan barokah. Subhanallah. Di mana kata Rasulullah, semua amalan dilipat gandakan. Di hari biasa satu kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Namun di bulan Ramadan, subhanallah, nilai wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Nilai sunnah senilai satu kewajiban. Khairu rahmatullah. Oleh karena itu
Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengingatkan kembali, mari optimalkan kesempatan emas dan kesempatan langka ini. Ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan disia-siakan kesempatan ini. Yang pertama, kita jangan sampai tidak berjamaah dalam sholat 5 waktu. Karena peringatan dari Rasulullah SAW. Salah satu penyakit munafik tidak mau berjamaah. Mulai hari ini kita niatkan agar terus dan terus menerus kita sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian juga yang lainnya, kita sholat malam, baik tarawih maupun qiyamul lail. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan banyak bersujud kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dikatakan dalam surah Az-Zariyat surat 51. Waktu-waktu sahur, waktu prime time, waktu utama, waktu yang sangat indah sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan momennya Ramadan ini, ketika menjelang sahur, bangun jam 2, bangun jam 3. Kita tahu sahur itu yang terbaik ada diakhirkan. Batasan waktunya kata Rasulullah, sebelum azan 50 ayat. Kita harus berhenti sahur 50 ayat sebelum azan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lagi setelah sahur. Subhanallah. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqama mahmuda. Siapa orang yang sengaja melakukan sholat-sholat nafilah dengan sukarela, dengan keikhlasan mengharap ridha Allah, maka akan diangkat derajatnya di sisi Allah, dimuliakan. Bangsa ini lagi bermasalah. Mari kita mohon pada Allah. Mari mohon pada Allah. Bulan Ramadan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alamnya demikian melimpah, tapi utangnya kenapa paling banyak? Ini masalah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Subhanallah, kalau nanti pasca Ramadan lahir orang-orang soleh yang beriman, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam komunitas keluarga, masyarakat, negara, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dijamin keamanan oleh Allah, kenyamanan oleh Allah. Janji Allah pasti. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita amat sangat dianjurkan memperbanyak infak. Kita nanti menyesal ketika datang sakaratul maut. Dia minta tangguh, ya Allah mohon ditangguhkan barang sebentar agar saya bisa hidup kembali dan memperbanyak infak. Sia-sia, hadirin rahimakumullah. Kesempatan emas ini. Alhamdulillah, Sivitas EPB dalam hari ini diamanahkan kepada Al-Huriyah, Masjid Al-Huriyah. Setiap sore kita menjamu jamaah wabil khusus mahasiswa, kurang lebih 2.000 orang. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada semua pihak yang sudah mendonasikan hartanya. Hadirin rahimakumullah.
Demikian juga hal yang lain. Ramadan ini adalah saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Allah menurunkan kenapa di bulan Ramadan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya apa? Saya sedih membaca videonya Mbak Irene. Dia katakan hanya 10% saja umat Islam di Indonesia yang memahami Islam. Saya tidak tahu kalau sudah paham otomatis menjalankan atau tidak. Ini adalah momentum untuk evaluasi diri. Allah setiap tahun memberikan kesempatan kembali. Mari kembali kepada Al-Quran sebagai manhajul hayah, sebagai kurikulum hidup dan kehidupan. Di Al-Quran sudah semua masalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari masalah yang kecil sampai masalah-masalah yang besar, dan ditambah lagi dijelaskan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Momentum bulan Ramadan ini, mari kita ajak diri keluarga kita kembali mereview bacaannya sudah baik atau belum. Berapa kali sudah setiap hari kita menghatamkan, kemudian mentadaburi ayat satu dengan yang lain, kemudian secara bertahap kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Baik itu aspek bagaimana mendidik keluarga menurut Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran amat sangat jelas dalam surat Luqman, bagaimana seorang bapak, seorang orang tua berpesan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Mari koreksi diri kita, keluarga kita. Selama ini masih kita percaya kepada selain Allah. Kemudian juga ayat yang lain, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Allah itu maha melihat, maha mendengar apapun yang dilakukan oleh manusia, dalam hal ini tadi pendidikan keluarga, oleh anak-anak dan istri keluarganya. Allah maha melihat, itu diterapkan. Mari kembali kepada Quran. Demikian juga dalam hal yang lain. Quran menjelaskan udhulu fisilmi kafah, masuk kepada Islam secara totalitas, secara bertahap. Dan alhamdulillah di Indonesia ini saya perhatikan dari tahun ke tahun mulai pengamalan Al-Quran sudah mulai nampak, walaupun kebatilan juga demikian dahsyat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak boleh mengabaikan saum. Ini saya sedih sekali di masyarakat. Saum ini belum menjadikan bagian dari kehidupan yang melahirkan kasih sayang kepada tetangga, kepada masyarakat. Kemudian juga hal yang lain adalah harusnya dari saum ini melahirkan kembali bagaimana Rasulullah mengajarkan setiap Ramadan itu harmonisasi dalam keluarga. Saya membaca jurnal perkawinan umat Islam, banyak terjadi perceraian akibat tidak harmonis. Apakah itu faktor ekonomi, faktor ketidakfahaman antara suami istri? Mari bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk berkasih sayang, terutama suami istri, bapak dan ibu dengan anak dan lain sebagainya. Hadirin Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini jangan sia-siakan, kita masih 23 hari lagi insya Allah. Harusnya kita tambah semangat,
Alhamdulillah di Al-Huriyah ini kurang lebih masih di 2000-an jamaah tarawih. Di tempat lain sudah mulai ada kemajuan softnya. Mudah-mudahan kita bertahan dan kita juga teruskan di musola, di tempat-tempat yang lain. Dan tidak lupa Rasulullah mengatakan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang Rasulullah hampir sampai dia wafat tidak meninggalkan ini, mengajak keluarganya untuk itikaf. Mari saya mengajak pada diri saya juga pada hadir rahimakumullah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya itikaf. Itikaf adalah bagian dari muhasabah diri, sehingga kita diharapkan pasca Ramadan nanti kembali kita menjadi orang-orang yang Idul Fitri, menjadi orang-orang yang soleh. Orang soleh ini paling nggak ada takarannya 4 cirinya. Yu'minuna billah, orang yang beriman selalu pada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, orang yang selalu yakin hidup ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Wa bil yaumil akhir, bahwa kita kelak akan ditanyakan umur kita, usia kita, masa muda kita, ilmu kita, dan harta kita dari mana dan untuk apa. Kemudian apa? Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selalu kita tiap hari mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dan orang saleh ciri yang keempat adalah wa yusari'una fil khairat, mensegerakan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika humus solihun. Mudah-mudahan kita nanti dari hari ke hari kita pertahankan Ramadan kita, kemudian kita masuk dan keluar menjadi orang soleh secara pribadi, dan kesolehan pribadi kita ini menjadi kesolehan kolektif, menjadi kesolehan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah alamin. Waladikrullahi akbar. Aqimis shalah.